kelompok 4 akan menampilkan role play tentang case manager. Perkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nur Imatus Saada. Saya sebagai manajer kasus. Perkenalkan, nama saya Umi Isma. Saya sebagai dokter umum. Perkenalkan, nama saya Setia Nuralawati. Saya sebagai narator. Perkenalkan, saya Widya Raina Rahmadani sebagai nurse administration. Perkenalkan, saya Ahmad Jundariana sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Putri Rianti sebagai keluarga pasien. Perkenalkan, nama saya Riris Lukismawati Purwaningsih sebagai dokter ahli gizi. Terdapat puskesmas di Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, di mana puskesmas ini memiliki tenaga kesehatan yang minimalis, diantaranya perawat administrasi, manajer kasus, dokter umum, dan ahli gizi. Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2021 datang seorang pasien yang berinisial D berusia 12 tahun datang bersama ibunya dengan keluhan demam tinggi sejak 5 hari yang lalu, diare, mual, dan muntah. AND didiagnosa tipoid oleh dokter yang menanganinya dan akan dipindahkan ke ruang anak. Sebelum dipindahkan ke ruang anak, ibu dari AND melengkapi administrasi terlebih dahulu. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi juga, Sus. Anak saya sejam yang lalu masuk ke puskesmas dan didiagnosa tipoid oleh dokter yang menanganinya dan sekarang akan dipindahkan ke ruang anak. Tapi sebelumnya saya akan melengkapi administrasinya. Nama anak Ibu siapa? Arka Maginda, Tempat tanggal lahirnya? Tuban, 2 April 2009. Penanggung jawabnya ini atas nama siapa ya Bu? Saya sendiri, Bu, Putri. Baik Bu, anak Dinda akan segera dipindahkan ke ruang Mina Anak. Mari Mbak Dinda, saya bantu. Manajemen kasus merupakan suatu pendekatan dalam pemberian pelayanan yang ditujukan untuk menjamin agar klien yang mempunyai masalah ganda dan kompleks dapat memperoleh semua pelayanan yang dibutuhkannya secara tepat. Kasus di sini adalah orang dalam situasi menerima atau mencari pertolongan. Dalam manajemen kasus ini, pekerja sosial melaksanakan peranan sebagai manajer kasus atau case manager. Waalaikumsalam Ibu, Mbak. Saya perawat Iman sebagai manajer kasus yang akan bertanggung jawab mengenai Mbak Dinda selama proses pengobatan dan perawatan di puskesmas ini. Maaf sebelumnya, ini dengan adik siapa? Dinda, Sus. Oh iya, sekarang kalau ada yang sakit, mana yang dirasa gak enak, bisa Mbak Dinda bilang ke saya ya, insya Allah nanti saya bisa membantu. Iya Sus. Bagaimana keadaan adik sekarang? Pusing, mual, sakit perut Sus. Iya, jadi sekarang diinfus dulu ya. Ini gunanya untuk menambah cairan di tubuh sehingga adik tidak kekurangan cairan. Ya, ini mbaknya sekarang diinfus dulu ya Bu, soalnya mbaknya kekurangan cairan. Maaf Ibu, ini anaknya biasanya makan satu porsi dihabisin. Setengah porsi, Sus. Itu pun setelah makan langsung muntah. Jadi tidak ada sesuatu yang masuk di perutnya. Apakah anak Ibu juga mengalami diare? Iya, Sus. Biasanya lebih dari 3 kali sehari. Tahap asesmen informasi dan memahami situasi klien. Fungsi ini merujuk pada pengumpulan informasi dan memformulasikan suatu asesmen kebutuhan klien, situasi kehidupan dan sumber-sumber yang ada serta penggalian potensi klien.
Manajer kasus ini, AND, didiagnosa tipoid oleh dokter dan biasanya tipoid ini tanda dan gejalanya demam tinggi selama 5-7 hari, mual muntah, tidak nafsu makan, diare, dan pusing. Iya sus, anak saya mengalami hal-hal yang telah suster sebutkan tadi. Demamnya sudah dari seminggu yang lalu. Biasanya demam tinggi saat malam. Dan saat makan biasanya langsung muntah. Anak Anda mengalami panas tinggi. Biasanya apa yang Ibu lakukan? Saya beri Sanmol sus. Habis itu panasnya berkurang. Tetapi besoknya panas lagi sus. Kadang-kadang saya kompres juga sus. Bagaimana dengan diare selama di rumah? Bagaimana Ibu mengatasinya? Saya beri diapet sus. Biasanya setelah minum langsung mampet. Tapi beberapa jam setelahnya akan mules lagi perutnya. Memangnya anak itu kalau minum atau jajan di mana ya Bu? Biasanya di depan rumah sus, tapi dia kalau jajan ikut temannya ke pinggir jalan sus, di dekat jalan raya. Oh iya Ibu, tipoid ini disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang biasanya terdapat pada makanan atau minuman anak yang terkontaminasi, sehingga jika semua itu termakan pada anak akan mengganggu pencernaannya. Mungkin makanannya itu kotor atau sudah lama ya sus? Iya Bu, sekarang saya periksa dulu aja ya anaknya dan sambil saya mengambil sampel darahnya buat pemeriksaan di laboratorium. Silakan sus. Terima kasih. Sama-sama sus. Maaf ya Mbak. Ini mbaknya tekanan darahnya cuma 90/70. Jadi banyak orang mau sayur-sayuran juga ya. Baik Ibu, ini sudah saya ambil sampel darahnya. Saya akan ke lab dulu ya. Mohon maaf kalau kurang, nanti kalau ada apa langsung bilang ke saya. Baik sus, terima kasih. Terima kasih ya. Iya, sama-sama sus. Tahap perencanaan. Pekerja sosial mengidentifikasi berbagai pelayanan yang dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan klien. Klien dan keluarganya serta orang lain yang berpengaruh secara bersama-sama merumuskan tujuan dan merancangnya dalam suatu rencana intervensi yang terintegrasi. Setelah hasil pemeriksaan darah lengkap keluar, MK harus merencanakan program pelayanan yang akan diberikan terhadap AND seperti berkolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi cairan dan terapi obat-obatan, dan berkolaborasi dengan ahli gizi untuk pemenuhan nutrisi AND, dan MK menjelaskan perencanaan yang akan diberikan kepada AND kepada keluarganya. Selamat siang Ibu. Selamat siang sus. Jadi ini saya akan ngasih hasil lab yang sudah keluar dan anak Ibu positif terjangkit tipoid. Ya sus, untuk saya langsung bawa ke puskesmas. Iya Bu, untuk itu saya akan bertanggung jawab kepada anak Ibu untuk merencanakan berbagai tindakan untuk pengobatan dan perawatan Mbak Dinda dengan berkolaborasi dengan dokter untuk terapi cairan dan terapi obat, berkolaborasi dengan ahli gizi untuk pemulihan nutrisi, dan akan berkolaborasi dengan tim laboratorium untuk pemeriksaan darah. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang tindakan yang akan dilakukan terhadap Mbak Dinda? Tidak ada sus. Saya percaya dan yakin suster melakukan yang terbaik untuk kesehatan anak saya. Baik, terima kasih ya. Sama-sama sus. Menghubungkan dan mengkoordinasikan pelayanan. Seperti peranannya sebagai broker, manajer kasus harus menghubungkan klien dengan sumber-sumber yang tepat. Peranan manajer kasus dapat berbeda-beda, walaupun pekerja sosial utamanya sebagai partisipasi aktif dalam menyampaikan pelayanan kepada individu atau keluarga. Dok, ini hasil laboratoriumnya anak Dinda sudah keluar dan hasilnya adalah positif terjangkit tipoid. Gini sus, jadi selalu berikan cairan 4 pijar laktat dan NaCl, berikan antibiotik dan antivirotik, dan pastikan setiap hari untuk mengambil sampel darah untuk pemeriksaan laboratorium untuk memantau kadar Hb, HT, trombosit. Kemudian 15 menit lagi saya akan melakukan kunjungan ke pasien anak Dinda. Baik, dok.
Ibu, ini saya ada pasien bernama Dinda dengan diagnosa tipoid yang mempunyai keluhan mual, muntah, diare, dan panas tinggi selama sakit. Jadi saya percayakan dan berharap kepada dokter ahli gizi untuk mengatasi masalah nutrisi anak Dinda tersebut. Baik Sus, terima kasih. Kami sudah mau berjalan dengan saya. Mudah-mudahan tercapai untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dengan Ananda Dinda. Saya akan melakukan perencanaan nutrisi yang akan diberikan kepada Ananda Dinda dan melaksanakannya terhadap Ananda Dinda. Makasih dok. Sama-sama. Memberikan pelayanan tindak lanjut dan monitoring. Manajer kasus secara reguler menindaklanjuti hubungan dengan klien dan penyedia pelayanan untuk menjamin bahwa pelayanan yang dibutuhkan dapat diterima dan dimanfaatkan oleh klien. Selamat sore Ibu. Sore, Adik. Gimana keadaannya sekarang? Sudah baik kan Sus, saya sudah tidak panas lagi, sudah tidak muntah lagi, sudah mau makan. Bagaimana keadaan anak saya, Sus? Keadaannya Mbak Dinda sekarang sudah membaik seperti yang dikatakan anak Ibu. Bagaimana makanya hari ini, apakah sudah dihabiskan Bu? Iya, Sus. Hari ini makanya dihabiskan walaupun sedikit. Ya baik. Memberikan support pada klien. Selama pelayanan berlangsung yang disediakan oleh berbagai sumber, manajer kasus membantu klien dan keluarganya yang meliputi pemecahan konflik pribadi, konseling, menyediakan informasi, memberi dukungan emosional, dan melakukan pembelaan yang tepat untuk menjamin bahwa mereka menerima pelayanan yang tepat. Ya, makanya harus selalu dihabisin ya biar cepat sembuh. Dan minum obatnya harus dihabisin juga biar bakterinya nanti mati. Jadi mbaknya bisa cepat pulang. Pengen pulang kan? Iya Sus, saya mau cepat pulang. Ya, jadi makannya harus teratur. Iya Sus. Baik Bu, Mbak, saya permisi dulu ya. Nanti Ya. kalau ada apa-apa langsung bilang ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih, Sus. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.